Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Ini cerita tentang transformasi total dari Arabia abad ke-7. Dan ini bukti loh, kalau nggak pernah ada kata terlambat untuk sebuah perubahan besar. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita tanyain ke diri sendiri. Di saat kita ngerasa ketinggalan, ngerasa kayaknya salah jalan, apa masih ada kesempatan sih buat balik arah dan jadi versi terbaik dari diri kita? Nah, untuk menjawab itu, ayo kita kenalan sama tokoh utama kita, Uwaimir bin Amir, atau yang lebih kita kenal sebagai Abu Adarda. Beliau ini bukti hidup kalau start yang telat itu justru bisa jadi bensin buat pencapaian yang lebih gede lagi. Coba bayangin deh, waktu ada gerakan sosial agama besar-besaran yang lagi mengubah masyarakatnya, Abu Ad-Darda ini masih asyik jadi pedagang sukses. Dan dia ini fanatik banget menyembah berhala miliknya. Sampai-sampai patungnya itu dihias pakai sutra, dikasih parfum. Saking setianya sama keyakinan lama, dia jadi ketinggalan momen-momen paling penting dalam sejarah kaumnya. Terus, gimana caranya keyakinan yang udah mengakar kuat kayak gitu bisa runtuh? Apa yang bisa menghancurkannya? Ternyata jawabannya itu bukan argumen filosofis yang ribet, tapi sebuah aksi yang sangat simpel, tapi jujur agak brutal. Jadi ceritanya ada seorang sahabatnya namanya Abdullah bin Rawaha. Dia ini nekat masuk ke rumah Abu Ad-Darda, terus patungnya dihancurin gitu aja. Nah, kejadian ini langsung bikin benturan hebat di kepalanya. Di satu sisi, dia percaya dewanya itu maha kuasa. Tapi di sisi lain, yang dia lihat di depan mata itu cuma patung tak berdaya yang bahkan buat ngelawan Palu aja nggak bisa. Nah, di momen inilah logika mulai mengambil alih keyakinan buta. Ini bukan soal dapat bisikan gaib atau apa. Ini murni soal kesimpulan logis yang udah nggak bisa dibantah lagi. Patungnya hancur secara fisik dan itu langsung memicu kebangkitan nalar dalam dirinya. Pencerahan ini langsung menciptakan dorongan psikologis yang kuat banget. Dia nyesal karena telat gabung, jadi dia pengen nebus semua waktu yang hilang. Tapi apa yang terjadi kalau semangat itu kebablasan? Dia jadi overkoreksi. Saking pengennya jadi orang soleh, dia malah milih ibadah yang ekstrim banget, yang bikin hidupnya jadi ya nggak seimbang sama sekali. Dia nolak kebutuhan biologis dan sosialnya, mikir kalau ini adalah cara buat menebus kesalahannya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gimana situasi ekstrim ini justru jadi jalan menuju pelajaran paling penting dalam ceritanya. Dan koreksinya itu datang bukan dalam bentuk hukuman loh, tapi dalam bentuk nasihat bijak dari seorang sahabat. Dan nasihat dari Salman Al-Farisi ini, wah keren banget. Ini benar-benar ngegambarin prinsip inti. Kalau keyakinan sejati itu bukan soal nolak dunia atau nyiksa diri sendiri, tapi soal ngatur porsi hidup, memberikan setiap aspek, spiritual, fisik, sosial, haknya masing-masing. Jadi, poin pentingnya di sini, ini bukan cuma nasihat biasa ya, ini adalah kalibrasi ulang total untuk seluruh cara pandangnya. Sebuah konsep kuno yang relevan banget kan sama obrolan kita soal work-life balance zaman sekarang? Agama itu nggak minta kita berhenti jadi manusia, tapi minta kita jadi manusia yang seimbang. Nah, setelah hidupnya kembali seimbang, barulah kejeniusan Abu Ad-Darda yang sesungguhnya bisa keluar. Bukan jadi pertapa yang menyendiri, tapi jadi seorang pendidik dan inovator yang dampaknya luar biasa jauh. Jadi waktu dia ditugaskan ke Damaskus, dia dihadapkan sama tantangan yang gila-gilaan. Gimana caranya ngajar lebih dari 1.600 orang secara efektif? Ingat ya, ini tanpa teknologi modern. Nggak ada mikrofon, nggak ada proyektor, apalanya internet. Disinilah kelihatan kejeniusan organisasinya. Sistem halaqah yang dia ciptakan ini bukan cuma metode belajar biasa. Ini tuh cetak biru abadi untuk kepemimpinan yang terukur dan pemberdayaan komunitas. Dia menciptakan sebuah model di mana ilmu itu nggak terpusat di satu orang, tapi disebar dan tumbuh secara organik. Ini pelajaran penting banget tentang cara mengelola skala besar dengan mendelegasikan kepercayaan dan tanggung jawab. Tapi warisannya itu nggak cuma soal sistem atau kecerdasan loh, sisi manusianya juga sangat dalam. Dan puncak kisahnya ada di momen-momen terakhir hidupnya dalam sebuah dialog yang indah banget sama istrinya. Wow, ini kan sebuah janji cinta yang melampaui kematian. Dan kesetiaan istrinya pada janji ini benar-benar diuji loh. Setelah Abu Ad-Darda wafat, istrinya ini dapat lamaran dari seorang penguasa yang super kaya dan berkuasa. Dan dia tolak mentah-mentah, cuma demi menghormati janji mereka.
Tindakan yang luar biasa ini seolah jadi penutup yang sempurna, yang menggarisbawahi pelajaran utama dari seluruh perjalanan hidup Abu ad-Darda. Setelah bertransformasi dari penyembah materi jadi seorang cendekiawan, ternyata puncak pencapaiannya itu ada pada sesuatu yang gak bisa dinilai dengan uang, ikatan cinta dan janji spiritual. Jadi kalau kita lihat lagi kisah Abu ad-Darda dari awal sampai akhir, ini nunjukin kalau kekayaan sejati itu nggak ada di patung yang kita hias atau harta yang kita kumpulin, tapi ada pada ilmu yang bermanfaat dan cinta yang tulus yang kita bangun. Dan itulah satu-satunya investasi yang nilainya nggak akan pernah hilang, bahkan setelah hidup kita di dunia ini berakhir.